Berjumpa lagi bersama saya di Klavos. Kita hendak mendengarkan firman Tuhan yang selalu menjadi kekuatan hidup kita, karena kita tahu bahwa di sepanjang jalan hidup kita selalu berjumpa dengan banyak hal yang selalu melemahkan kita secara mental, apalagi spiritual kita dengan Tuhan dan dengan sama kita. Kita membutuhkan firman yang memberikan kekuatan. Bagian firman Tuhan yang hendak kita kumuli bersama terdapat di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang kedua, ayat ke-1. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada kita dari pembacaan. Mari kita berdoa. Bersama-sama kami hendak menundukkan hati kami untuk mendengarkan firman. Tolong kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu menerima apa yang menjadi perkataan-perkataan firman-Mu. Bicaralah kepada kami saat ini, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Sekali lagi, Efesus pasal yang kedua, ayat ke-1 berkata, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu." Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus di mana saya berada, sahabat Klavos yang diberkati Tuhan, dapatkah kita tahu bahwa orang yang sebenarnya sudah mati itu dapat berbuat sesuatu? Atau orang yang sebenarnya lemah sekali secara fisik tetapi juga mentalnya dapat melakukan segala sesuatu yang aktivitasnya tinggi? Bagian dapat kita tahu juga, apalagi orang yang memang benar-benar mati secara fisik. Pada bagian kesempatan ini, dari firman Tuhan yang telah dibacakan, kita tahu bahwa sebenarnya Paulus bicara kepada jemaat di Efesus mengenai kondisi mereka bukan yang fisik tetapi yang rohani. Secara radikal, manusia sebelum mengenal Allah itu kondisinya sebenarnya mati. Karena itu ayat ini berbicara tentang status eksistensial dari manusia di hadapan Allah. Keberadaan manusia dalam bagian ini menurut Paulus merujuk tidak kepada kematian secara fisik, tetapi kematian secara rohani. Karena itu bagian yang dimaksudkan juga di sini, Paulus tidak merujuk kepada sebenarnya manusia yang mati itu secara badaninya, karena pembaca saat itu secara khusus untuk jemaat di Efesus masih hidup secara biologis. Mereka masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu dikatakan di sini kematian rohani. Terputus hubungan dengan Allah dalam relasi itu. Karena sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Paulus terputus dari sumber hidup itu sendiri, karena mereka kehilangan koneksi vital tentang Allah atau dengan Allah secara pribadi tetapi juga secara bersama. Sang sumber hidup ini terputus. Nah, jemaat di Efesus mengalami ketidakmampuan total, ya. Dengan kata lain bahwa orang yang mati tidak bisa menolong dirinya sendiri. Karena itu dia perlu orang lain untuk menolong dirinya, menghidupkannya kembali. Ketidakmampuan ini atau ketidakpekaan ini sama dengan mayat yang memang tidak bisa merasakan rangsangan secara fisik. Nah, orang yang mati rohani itu orang yang tidak peka terhadap kehendak Tuhan. Orang yang tidak dapat merasakan secara maksimal, secara sensitif kepekaan roh itu dalam dirinya, atau kehadiran Allah dalam dirinya. Nah, dari bagian ini kita dapat beberapa kata yang dapat menolong kita dari pembacaan. Sebenarnya kata-kata yang menolong kita terkait dengan pembacaan di ayat 1. "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa." Kata pelanggaran-pelanggaran ini merujuk kepada tindakan melenceng atau menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Kalau ini kepada Allah berarti menyimpang atau melenceng dari jalan Allah. Nah, inilah yang memang dapat dilakukan itu sengaja atau tidak sengaja. Tetapi kita juga menemukan kata dosa. Kata ini juga merujuk kepada meleset dari sasaran yang sebenarnya. Karena itu sebenarnya menggambarkan tentang kegagalan manusia untuk menerjemahkan hidupnya dalam standar kekudusan Allah. Coba kita membayangkan bagian ini. Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus karena ia telah melihat bahwa orang-orang di sana
dahulunya, sebelumnya telah hidup di dalam dosa, telah hidup dalam pelanggaran-pelanggaran. Dan karena itu bagian ini disampaikan untuk mau menyatakan bahwa kalaupun sampai saat mereka ada waktu itu dan sampai saat ini masih ada, masih hidup, itu karena kasih karunia Allah. Jadi tidak boleh ada yang memegahkan diri di situ. Ada yang tidak boleh bergembira karena itu hasil usahanya tentang keselamatan. Tidak. Keselamatan itu pemberian Allah secara cuma-cuma. Jadi layaklah orang-orang di Efesus mengakui mereka adalah orang-orang yang telah berbuat dosa, melanggar kehendak Allah. Nah, sama artinya yang kita hari ini, kita sudah ada hari ini yang telah percaya kepada Yesus. Kita tidak menganggap bahwa kita itu adalah orang-orang yang sebenarnya benar di hadapan Tuhan karena itu hasil usaha kita. Tidak. Keselamatan itu adalah pemberian Allah, sola gratia, anugerah Allah, kasih karunia Allah yang sempurna tanpa campur tangan manusia. Dan karena itu biarkanlah setiap kita di hadapan Tuhan, masing-masing kita merenungkan diri kita secara pribadi. Apakah saya sebenarnya? Apakah saya dahulu sebenarnya? Kalau sampai hari ini masih ada dalam jaminan keselamatan itu, hendaklah bersyukur kepada Tuhan, menyatakan syukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, karena keselamatan itu tidak dibuat-buat. Keselamatan itu pemberian Allah yang sempurna dan ajaib. Setiap kita yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang telah berjumpa dengan Tuhan karena Tuhan telah menghapus segala dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita, sebenarnya itu titik awal di mana kita memulai sesuatu yang baru dalam karya Tuhan. Tuhan yang telah bangkit itu, Dia telah memberikan kehidupan yang baru kepada kita. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagian ini sebenarnya memberikan kepada kita rujukan tentang hidup yang sebenarnya adalah hidup yang memuliakan Allah. Karena manusia yang lama telah ditanggalkan bersama-sama dengan Kristus dalam kematian itu, dan manusia yang baru telah hidup kembali bersama-sama dengan Kristus dalam kebangkitannya. Kita adalah orang-orang yang telah mendapatkan kehidupan itu. Melalui jaminan keselamatan, Yesus Kristus telah membuka itu semua. Ruang gerak dari keselamatan telah terbuka untuk kita. Setiap kita yang telah percaya kepadanya, hari ini kita harus mengamini dan mengiyakan itu, bahwa di dalam nama Yesus, kasih karunia Allah tentang setiap pelanggaran kita dan dosa-dosa kita telah diampuni. Kita dikasih karunia Allah yang besar, yang telah melampaui dosa-dosa kita dan pelanggaran-pelanggaran kita itu. Allah di dalam Yesus telah menebus kita. Melaluinya kita diselamatkan kini dan untuk kemuliaan yang akan datang. Tuhan memberkati kita daripada firman ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Layakan kami ya Tuhan untuk menemukan diri kami sebenarnya di hadapan Tuhan. Kalaupun kami pernah ada di dalam dosa, dalam pelanggaran-pelanggaran kami mohon ampun. Tuhan, tuntun kami, tilik hati kami, dan jadikanlah setiap kami hati yang baru. Sebabpun kami dimanapun kami berada, kalaupun kami ada dan hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan, ini firman diberikan untuk setiap kami. Ajar hati kami, didik hati kami untuk mengenal Tuhan lebih dalam, lebih dekat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.